Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai acara ibadah Natal kita pada sore hari ini, pertama kita perhatikan dulu kalau ada keterangan nanti di sana berdiri, kita berdiri, dan kalau duduk kita duduk. Kemudian ada keterangan PL membacakan responsoria pemimpin jemaat atau pemimpin liturgi, kemudian J jemaat. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita arahkan ke arah Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Kamis tanggal 19 Desember 2024, kita akan merayakan Natal bersama Ibu-Ibu Panggabean Nasional, Forum Komunikasi dan Sinergi Poparan Siraja Panggabean se-Indonesia, dengan tema dan subtema sebagaimana yang sudah tertera di acara kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersatu, mengarahkan jiwa kita untuk memuji, menyembah, bersujud dengan kerendahan hati kita ke hadapan tahta Allah, yaitu Kristus Yesus yang lahir di kandang domba. Bersorak-sorai hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 dan 2, Hai mari berhimpun. Hai mari semua
Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita nyanyikan Gloria. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 dan 2, Putri Sion bersiap-siap untuk liturgi yang pertama. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi,
dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 3 ayat 1-3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu rabah buah itu, nanti kamu mati. Kejadian 3 ayat 4-6. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 14-17. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu.
Terima kasih buat paduan suara kaum wanita GBI yang telah menyumbangkan sebuah lagu pujian yang begitu indah. Janji Allah bagi orang yang menerima Yesus dalam hidupnya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Allah kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 4. Yesaya 7 ayat yang ke-13 sampai 14. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Yesaya 40 ayat 3 dan 5. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan.
Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Yesaya 61 ayat 1-3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mika 5 ayat 1-3. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yahuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintahkan Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi.
dan imani. Aku mau percaya kepada Tuhan, bahkan sebelum aku melihat. Aku mau berterima kasih kepada Tuhan, bahkan ketika kelihatannya belum menerima, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Aku yakin Tuhan sudah memberkatiku dengan sehat, damai, sukacita, dan keuangan yang melimpah. Tak kekurangan satu apapun. Keluargaku, orang tuaku, anak-anakku disertai oleh Tuhan selalu. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Aku tahu Tuhan sudah merencanakan apa yang baik bagiku. Amin. Tetap taat akan firman Tuhan, sekalipun sampai saat ini terlihat keadaan kita makin terpuruk. Firman Tuhan itu hidup dan seperti benih yang terus bertumbuh. Saat kita mempercayainya, di mana pada akhirnya kebenaran pasti akan memerdekakan dan memulihkan kita. Untuk mengalami hidup yang berpengharapan dalam Kristus, kita perlu menyerahkan diri dari seluruh kehidupan kita kepadanya. Kristus mengasihi kita dan rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Dengan Kristus, kekosongan jiwa digantikan dengan kepuasan, kegagalan dikalahkan, dan pengalaman mengecewakan diubah menjadi damai sejahtera. Hidup kita pun dapat menyala dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah kami yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah kami yang perkasa, berkuasa penuh kasih setia. Oleh kasih setiamu Tuhan, sehingga Engkau rela menjadi manusia, bahkan rela mati di kayu salib. Dan bulan ini adalah bulan Natal bagi kami, di mana Engkau pernah lahir jadi manusia. Dan saat ini seluruh gerejamu, seluruh umat Kristen, umat yang percaya kepadamu, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, bahkan seluruh bumi ini sedang bersukacita, sedang bersorak-sorai Tuhan, merayakan di mana Engkau pernah lahir menjadi manusia. Oleh kelahiranmu Tuhan, sehingga kami Tuhan yang seharusnya binasa di dalam dosa, tetapi Engkau datang ke dunia untuk Tuhan rela tersiksa, rela mati di kayu salib untuk dosa-dosa kami, untuk pelanggaran kami. Dan saat ini kami sedang merayakan Tuhan kelahiran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan di bulan Natal ini, bahkan di hari ini, di malam ini, di mana kami keluarga besar Panggabean Nasional dan keluarga besar Forapi, biarlah Tuhan seluruh pujian kami, syukur kami, sukacita kami ini kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu. Biarlah kami keluarga besar Pangnas, Panggabean Nasional dan Forapi Tuhan, ke depan ini Tuhan kami semakin Tuhan mengandalkan Tuhan, karena Engkau sudah lahir dalam hidup kami. Lahir kasih-Mu, lahir kuasa-Mu, lahir kebenaran-Mu bagi kami. Sehingga kami orang yang tidak benar menjadi Kau benarkan Tuhan. Dan inna syukur kami kepadamu Tuhan. Kami tak dapat membalas cinta kasih-Mu
Yang bisa kami lakukan hanya memuji, menyembah Engkau, dan menyerahkan seluruh hidup kami, hidup daripada keluarga besar Pangnas, hidup dari keluarga besar Morapi Tuhan, ke tangan kasih-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi garam dan terang yang Kau kehendaki di dunia ini. Selagi Engkau masih berikan kami kesempatan hidup, biarlah hidup kami ini Tuhan, di mana kaki kami berpijak bersama seluruh keluarga besar kami boleh menjadi berkat dan mendapat berkat. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan melalui seluruh kehidupan kami, keluarga besar Pangnas dan Morapi. Terima kasih Allahku yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan buat acara ini Tuhan, biarlah dari awal, pertengahan sampai akhir, seluruhnya Tuhan menjadi persembahan yang harum dan hidup di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bawa seluruh gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rete, bahkan seluruh bumi yang merayakan Tuhan hari Natal. Berkati semua Tuhan. Bahkan di bulan Natal ini Tuhan, biarlah Tuhan Kau lahir dalam kehidupan setiap orang yang belum mengenal Engkau sekalipun. Biar melalui kuasa Natal ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah tanah merah ini juga Tuhan, gereja-gereja-Mu boleh bertumbuh, berkembang dan berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Kau lihat kami berkumpul keluarga besar ini dari segala, oh Tuhan, denominasi gereja Tuhan. Kami berkumpul Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, semua gereja-gereja-Mu Kau urapi. Untuk gereja-gereja-Mu di akhir zaman ini mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berkesempatan Tuhan, mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk saudara kami Risma Burhombing yang saat lagi sakit sehingga tidak bisa hadir bersama kami. Lawat dia dan berikan kesembuhan untuk Risma Burhombing. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu dia disembuhkan Tuhan. Bahkan suaminya Tuhan, yang Tuhan saat ini juga sakit, yang masih berobat jalan, Engkau berikan kesembuhan buat mereka Tuhan. Biar mereka semua keluarga Tuhan di bulan Natal ini merasakan kasih kuasa-Mu, lahir kuasa-Mu, lahir kesembuhan-Mu atas keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk semua lansia yang ada di Panggabean Nasional. Biar semua kami sehat-sehat semua Tuhan, untuk masuk ke tahun 2025 nanti. Kami semua sehat, kuat. Kami perempuan atau ina daripada lansia daripada Tuhan Panggabean. Biarlah kami menjadi perempuan yang kuat, yaitu penolong yang kuat, yang kokoh bagi rumah tangga kami masing-masing dan bagi gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak kami Patar Tabu Bolon, anak daripada Opung Tantri Boru Panggabean yang sedang dirawat di rumah sakit. Lawat Tuhan Yesus Patar Tabu Bolon Tuhan, karena kami tahu Engkau hanya sejauh doa. Saat kami berdoa, saat yang sama kuasa-Mu bekerja di rumah sakit di mana dia terbaring. Kami percaya kesembuhan-Mu sempurna bagi Patar Tabu Bolon. Biarlah lahir kesembuhan-Mu, kuasa-Mu dalam hidupnya. Melalui peristiwa sakitnya ini dan kesembuhan yang Kau kerjakan dalam tubuhnya, dia sembuh sehat dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Opung Tantri Boru Panggabean yang baru kecelakaan, tapi oleh kasih-Mu, oleh kemurahan-Mu, Opung kami ini bisa hadir Tuhan, memimpin Tuhan Korina Tuhan Panggabean Tuhan. Biar Engkau berkati Inang Tantri Tuhan, sembuhkan Tuhan dia. Biarlah dia di masa tuanya tetap sehat kuat Tuhan, untuk Tuhan mengajar kor bagi ibu-ibu di gereja manapun Tuhan. Biar Engkau pakai Opung kami ini untuk mempermuliakan Engkau dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk Amang Kennedy Panggabean yang lagi kurang sehat. Lawat dan sembuhkan dia Tuhan Yesus. Dimanapun dia berada saat ini, biarlah dia sembuh sehat. Kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini Eda kami yang hadir bersama kami. Eda Lince Boru Simorangkir Tuhan. Tuhan, kalau Engkau berikan dia hadir bersama Amang di sini,
Itu adalah kasih kemurahan-Mu. Dan kami teringat untuk Tuhan, Engkau ingatkan kami mendoakan Edaku ini. Dan kami percaya kami seisi gereja ini yang saat ini hadir, semua berdoa untuk Edaku ini. Untuk kami semua, Edaku disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Masa tuanya biarlah dia penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk Anggi kami Togu Simorangkir Tuhan yang ada terbaring di rumah sakit di ICU, yang sekian lama dia koma Tuhan. Kami tahu Engkau punya rencana yang indah baginya. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu, kalau boleh Tuhan berikan dia hidup Tuhan, sehingga hidupnya boleh berkesempatan mempermuliakan nama Tuhan. Karena pada beberapa waktu yang lalu hamba berdoa Tuhan, dan dia katakan beri kesempatan untuk aku Tuhan, untuk menyaksikan kasih-Mu. Dia sudah katakan itu dalam doanya Tuhan. Dengarkan doa Togu Simorangkir, dengarkan doa kami Tuhan. Berkati Tuhan istrinya, adik kami Darna, Bur Pardede, berikan dia kekuatan, jadikan dia penolong yang kuat. Melalui doanya, melalui pelayanannya suaminya Tuhan, Kau beri kesempatan kesembuhan. Kami serahkan seluruh hidupnya ke tangan kasih-Mu dan anak-anak cucunya ke tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau mungkin masih ada yang sakit, kami berdoa juga Tuhan untuk Amang Sahala Tuhan, anak kami Tuhan. Meskipun kurang sehat, meskipun masih lemah tubuhnya, tetapi kami percaya kesembuhan-Mu sempurna bagi Amang kami ini. Di mana pada waktu yang lalu Tuhan begitu berat sakitnya, sekian lama Tuhan. Dia koma Tuhan, tetapi kalau boleh hadir Tuhan sore ini bersama kami, ini adalah kasih kemurahan-Mu. Dan kami percaya Engkau beri kesehatan, kesembuhan buat Amang kami. Kami masih Tuhan merindukan untuk Amang kami ini sehat, kuat. Masa tuanya dia boleh Tuhan bersama-sama kami memuji, memuliakan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan semua yang hadir di sini Tuhan, kalau mengalami kelemahan tubuh, lawat mereka Tuhan dalam ibadah kami ini. Karena Engkau adalah tabib yang ajaib. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Semua perkara Tuhan dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan baru buat kami. Maka kekuatan baru Engkau berikan buat kami yang hadir pada petang malam ini. Sehingga untuk menjalani tahun 2025 kami kuat, kami sehat jasmani rohani kami. Untuk kami siap mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah syafaat kami, doa kami. Kalau masih ada Tuhan yang tertinggal Tuhan belum kami doakan, lawat mereka semua, keluarga kami, sanak saudara kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan rencana-rencana kami ke depan, kami boleh Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, syafaat kami. Syukur kami Tuhan di malam Natal ini, di bulan Natal ini. Syukur kami tak terhingga hanya bagi Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Hidup keluarga besar kami ke tangan kasih Tuhan. Mulai saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya, katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 dan 2, Gita Sorga Bergema. Bersiap-siap liturgi yang ketiga. Tuhan
Matius 1 ayat 18 sampai 21. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Lukas 2 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Lukas 2 ayat 4 hingga ayat 7. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Lukas 2 ayat 12 sampai dengan ayat 15. "Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, 'Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.' Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, 'Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita.'"
Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku bersolok orang lain. Baik dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Terima kasih buat paduan suara Immanuel yang telah mempersembahkan sebuah lagu yang indah buat Tuhan. Sekarang kita masuk ke acara rangkaian penyalaan lilin Natal. Kami undang ke depan yang membawa khotbah pada kita hari ini, Pendeta Samuel Simajuntak, kami persilakan. Kemudian Pendeta Tiurida Boru Simajuntak yang menjadi gembala di GBI Tanah Merah. Nomor 3 Sahala Panggabean, Ketua FKS Porapi. Nomor 4 Situa Joni Panggabean, Ketua Panggabean se-Jabodetabek. Nomor 5 Doli Sumorangkir, Ketua Sumorangkir se-Jabodetabek. Nomor 6 Olin Boru Hutagalung, Ketua PS Immanuel atau yang mewakili. Ketujuh Rita Boru Torong, Ketua Ibu-Ibu Panggabean Nasional. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appears and the song felt his word. A thrill of hope, the really world rejoices, for yonder brings a new and glorious morn. For on your knee, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh,
when Christ was born. Oh, night divine, oh night divine. Sama-sama kita menyanyikan Fall on Your Knees. Jemaat, kami Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, hear the angel voice. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. When Christ was born, night divine, oh night divine, oh night divine, oh night divine, oh night. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 92 ayat 1 sampai 3, Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap di dunia terlelap, hanya dua berjaga terus.
Tuhan. Kami sangat bersyukur buat kelahiran Tuhan dalam kehidupan kami, yang membawa terang dalam hidup kami, menuntun kami kepada kebenaran demi kebenaran. Dan hari ini kami bersuka cita karena Tuhan yang baik ada dalam hidup kami. Kami melewati hari-hari dengan sukacita dan damai sejahtera dari Allah. Dan hari ini kami merayakannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat terang-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan hari ini ya Tuhan, kami juga bawa hati dan hidup kami dalam tangan-Mu, karena kami mau mendengar firman-Mu supaya hidup kami terus dituntun oleh kebenaran-Mu, sehingga hidup kami hari demi hari terus memuliakan Tuhan, dan hidup kami semakin hari semakin serupa dengan gambaran-Mu ya Bapa. Hari ini urapi kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Beri kami kemampuan untuk kami bisa mengerti kehendak-Mu dengan baik. Terlebih mampukan kami supaya kami bisa hidup di dalamnya. Untuk itu berfirman bagi kami, karena kami siap mendengar Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Kita yang percaya bersama berkata amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudaraku terkasih hari ini? Luar biasa. Ada sukacita, men? Coba lihat kiri kanan dulu saudaraku terkasih. Betulkah ada sukacita di wajah mereka, saudaraku terkasih? Atau cuman amin-aminnya saja yang kencang, saudaraku terkasih ya? Tapi saya percaya sukacita Tuhan berlimpah bagi kita, men? Biasanya kalau sudah lihat kiri kanan saudaraku terkasih, senyumnya indah semua, betul? Dan jauh lebih baik kalau kita memulai segala sesuatu dengan senyuman, saudara terkasih ya. Jadi kalau masih ada yang belum tersenyum, saudaraku terkasih, coba tanya dia, masih hidup? Bilang sekasih, betul ya. Karena kalau kita hidup, wajah harus hidup, saudaraku terkasih, amin. Baik, saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus hari ini kita merayakan Natal yang begitu luar biasa, saudara. Kalau kita lihat saudaraku terkasih, di sini subtemanya jelas dituliskan bahwa dengan perayaan Natal ini kita tingkatkan iman percaya kita bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Immanuel di setiap langkah kehidupan kita. Amin. Saudaraku terkasih, saya percaya kita semua ini orang-orang yang sudah mengalami penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kita pantas menyebut Tuhan kita sebagai Immanuel dalam kehidupan kita. Amin saudara ya. Nah hari ini saya mau bagi satu firman Tuhan buat saudara, saudaraku terkasih, buat kita semua. Saya kasih tema firman Tuhan hari ini adalah Natal itu adalah bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan lahir, saudaraku terkasih, ini adalah salah satu bukti besar yang Tuhan ingin kasih tahu sama kita. Kalau Tuhan rindu bersama-sama dengan kita dan terus berjalan bersama dengan kita. Amin. Mari sama-sama kita lihat satu ayat firman Tuhan menarik, saudaraku terkasih, dari Matius pasal yang pertama ayatnya yang ke-23. Matius 1 ayatnya yang ke-23. Mari lihat firman Tuhan ini saudara. Yang bawa Alkitab bisa buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone bisa buka handphone sucinya. Amin saudara ya. Karena ini tidak ujian saudaraku terkasih, jadi kita bisa buka handphone saudara ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang gak bawa Alkitab, handphone belum ada Alkitabnya juga, jangan berkecil hati saudaraku terkasih. Karena kalau sudah datang ke rumah Tuhan, selalu ada jalan keluar saudara terkasih ya. Apa jalan keluarnya Pak Pendeta? Boleh lihat ke depan, saya sudah siapkan ayatnya, tolong ditampilkan saudaraku terkasih. Ayatnya ditulis besar-besar, jadi kita bisa baca sama-sama, amin. Tapi kalau misalnya lihat ke depan, rupanya rabun jauh juga, saudaraku terkasih, tetap nggak usah berkecil hati saudara. Boleh lihat kiri kanan saudaraku terkasih ya, karena ini firman Tuhan, jadi kita harus berbagi, amin ya. Lihat kiri, kalau kiri nggak bawa, lihat kanan. Kanan nggak bawa juga, tepuk pundak mereka bilang lain kali kalau ibadah kita jangan duduk sebelahan ya, belas kasih betul ya, supaya bisa baca firman saudaraku terkasih, amin. Tapi kalau lihat kiri kanan nggak bawa, tetap nggak usah berkecil hati. Firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi cukup dengar baik-baik, pasti diberkati Tuhan, amin. Kalau misalnya saudaraku terkasih ternyata nggak bisa dengar juga dengan baik, saudara terkasih,
boleh tidurlah saudara kasih ya. Daripada gangguin orang lebih baik tidur saudara kasih toh. Baik saudaraku terkasih, satu ayat saja, Matius 1 ayat 23 yang sudah dapat katakan amin. Amin, yuk kita baca sama-sama dengan suara kencang. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, kalau lihat ayat ini saudaraku terkasih, semua kita tahu dan sudah sering dengar ayat ini, betul? Kita sering dengar firman Tuhan bilang saudaraku terkasih, atau orang berkata bahwa Immanuel itu adalah artinya Allah menyertai kita, saudara. Tapi hari ini saudaraku terkasih, hal ini harus kita perhatikan dengan baik, karena ini yang membuat kita menjadi menarik, saudara. Bukan cuma tahu bahwa Allah menyertai kita, arti Immanuel Allah menyertai kita, tapi kita mengerti saudaraku terkasih, kenapa Tuhan berkata Yesus itu adalah Allah Immanuel, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kalau lihat ayat ini saudara, ini ayat saudaraku terkasih, Matius 1 ayat 23 ini saudara, ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Dari mana tahunya Pak Pendeta? Dari ayat sebelumnya, ayat 22 dituliskan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh para nabi. Berarti yang ngomong saudaraku terkasih ayat 23 itu Tuhan, bukan orang, saudara. Kalau Tuhan yang berbicara saudaraku terkasih bahwa Allah itu, Yesus itu adalah Allah Immanuel, saudaraku terkasih, berarti ini adalah satu hal yang sangat benar, saudara. Sangat pasti dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara perhatikan baik-baik saudaraku terkasih, yang menarik yang lain, di samping kita tahu bahwa Tuhan yang mengatakan Immanuel itu adalah Allah beserta kita, firman Tuhan tulisnya seperti gini, perhatikan baik-baik, ayat 23 tadi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti apa? Allah beserta kita. Pertanyaan saya adalah, saudaraku terkasih, kalau saudara lihat ayat ini, pertanyaannya adalah, mereka itu siapa? Coba saudara lihat ayat ini sekali lagi, saudara kasih. Firman Tuhan bilang bahwa ayat 23 ini adalah nubuat yang sudah diucapkan jauh sebelum Yesus lahir. Ini adalah perkataan Tuhan yang sudah diberikan kepada manusia jauh sebelum sebelum Natal tiba. Dan firman Tuhan bilang, ketika Yesus itu lahir, mereka akan menamakan dia Immanuel. Saudara dengar, saya kasih tahu buat saudaraku terkasih bahwa Immanuel itu bukan namanya Tuhan Yesus. Namanya jelas, Yesus namanya, betul? Lalu Immanuel itu apa, saudara? Saudaraku terkasih, Immanuel ini adalah penyebutan atau gelar yang diberikan orang kepadanya. Karena apa? Karena mereka melihat perbuatannya atau mereka mengalami apa yang dilakukannya dalam kehidupan mereka. Tuhan berfirman bahwa setiap orang yang melihat dan mengenal Yesus akan menamai dia Immanuel. Jadi orang bilang Yesus itu Immanuel, tidak semua orang, saudaraku terkasih. Tapi siapa? Hanya yang percaya dan mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Waktu mereka mengalami Tuhan dalam hidupnya, maka mereka akan menyebut bahwa Yesus itu Immanuel. Ini sama dengan kita kalau lihat orang jahat, saudara kasih, orang nakal, saudara kasih. Kalau di kita orang Batak, saudara kasih, kita sering sebut dia namanya si Jugul, saudara kasih, betul ya? Walaupun bukan itu namanya, saudara kasih, betul? Tapi karena nakalnya ini orang, saudara kasih, kita akan panggil dia Jugul, saudara kasih. Woi Jugul, sini dulu, saudara kasih, betul ya? Kenapa? Karena kelakuannya. Jadi Immanuel itu, saudaraku terkasih, akan disebut dan diucapkan oleh orang ketika mereka mengalami Kristus dalam kehidupannya. Mengalami apa yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Slide-nya boleh dilanjut, saudara kasih.
Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau begitu pertanyaannya, saudaraku terkasih. Pertanyaannya adalah, saudaraku terkasih, kapan kita menyebut atau apa makna dari kata penyertaan Tuhan itu? Sehingga waktu kita mengalaminya, saudara terkasih, kita akan otomatis berkata, Dia Allah Immanuel. Saya temukan dalam Alkitab, saudaraku terkasih, ada 3 makna penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya. Ada 3 makna penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Kalau mereka mengalami 3 makna ini, mereka tidak usah disuruh. Mereka akan bilang, sungguh Dia Allah Immanuel, saudara terkasih. Apa itu, saudaraku terkasih? Yang pertama, mari lihat Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Ini yang pertama. Yang pertama, apa makna Immanuel? Mazmur 121 ayat 7 sampai 8, firman Tuhan tulis begini. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang pertama, arti Immanuel itu, saudaraku terkasih, makna Immanuel waktu Tuhan suruh, waktu Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Makna yang pertama adalah Tuhan pasti akan menjaga dan melindungi kita. Itu arti Immanuel. Saudara dengar baik-baik, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, kalau orang yang mengalami penjagaan Tuhan dalam kehidupannya, orang itu nggak usah disuruh, dia akan bilang, sungguh Dia Allah Immanuel, menyertai kita. Orang yang mana yang bisa mengalami hal ini? Orang yang dijagai Tuhan dalam kehidupannya. Coba kita lihat, saudara kasih, kita baru lewat pandemi yang kemarin mengerikan sekali, betul? Dan kita menemukan banyak sekali orang mati waktu itu. Dan yang luar biasanya, banyak kita temukan orang mati justru orang yang kelihatan dari body face-nya, saudara kasih, kayaknya ini orang-orang yang kuat, penuh sukacita, semangat, tapi mati, saudara kasih. Sedangkan kita, banyak kita yang kena dingin sedikit udah ingusan, saudara kasih, betul ya? Kena debu sedikit pilek kita, saudara kasih, betul? Tapi sampai sekarang kita hidup. Walaupun banyak di sekeliling kita mati, tapi hari ini kita masih hidup. Walaupun kita tahu kita lemah, saya percaya orang yang seperti begini akan berkata, Dia Allah Immanuel. Karena walau 1000 rebah di sebelah kiri, berlaksa di sebelah kanan, tapi Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan kita. Saudara, hari ini kau harus paham, saudaraku terkasih, kenapa Tuhan jaga kita ya? Sampai sekarang kita masih dipelihara oleh Tuhan. Saudara dengar, kalau saudara merasa tidak mengerti kenapa kok Tuhan bisa jaga dan pelihara hidup kita, saudaraku terkasih, alasan Tuhan menjaga kita cuma satu. Sudah tahu alasannya apa? Boleh slide-nya lanjut? Alasan Tuhan menjaga kita dan melindungi kita itu adalah hanya karena Tuhan menganggap kita ini anaknya. Saya ulangin sekali lagi, dengar baik-baik, saudara kasih. Kalau kau tahu Tuhan menjaga kehidupanmu, memelihara hidupmu, jangan kau bersombong diri lalu bilang, oh itu karena saya hebat, oh itu karena saya kaya, oh itu karena saya pintar, oh itu karena saya baik. Nggak, saudara kasih. Kalau Tuhan masih menjaga dan melindungi saudara hari ini, itu karena Tuhan anggap engkau anaknya. Saudara tahu, saudaraku terkasih, bagaimana seorang bapa melindungi anaknya, saudara kasih? Makanya firman Tuhan bilang Mazmur 103 ayat 13 sampai 14, firman Tuhan berkata begini, seperti bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu kita ini hanyalah datang dari debu. Tuhan menyayangi kita karena kita anggap kita anaknya, bukan karena kelebihan kita, enggak. Oh Tuhan sayang kita supaya kita memuliakan Tuhan, bukan. Kalau kau nggak mau memuliakan Tuhan, Tuhan Yesus bilang batu-batu Tuhan bisa robah memuliakan Dia dalam kehidupannya. Tapi kalau Tuhan sayang dan pelihara serta lindungi kita sampai hari ini, itu karena Tuhan anggap kita anaknya. Tidak ada alasan lain, saudara kasih.
Saudaraku terkasih, kalau kita lihat anak yang disayang sama orang tuanya, saya percaya kita semua di sini pasti saudara terkasih sudah mengalami punya anak, betul ya? Bapak-bapak, saudaraku terkasih, ini karena firman Tuhan tulisnya bapak-bapak ya. Saudaraku terkasih, bapak-bapak di sini pasti ngalamin, saudara. Kalau punya anak, saudaraku terkasih, kadang dia nggak minta saja kita siapin, betul? Saya ada anak, saudaraku terkasih, sekarang anak saya umurnya 4 tahun. Ini anak saya, kalau minta jajan selalu mintanya ke Indomaret atau Alfamart, saudara kasih. Dan kalau sudah masuk ke Indomaret sama Alfamart, itu Alfamart rasa-rasanya punya dia, saudara kasih. Apa yang dia mau dia ambil, saudara. Pernah saya bilang sama dia, nak, ini papi nggak bawa banyak uang loh. Kamu jangan ambil terlalu banyak. Pokoknya kalau sudah masuk Indomaret, langsung pegang keranjang dia, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, pokoknya dia mau ambil apa yang dia mau. Saya bilang, nah ini papi nggak bawa uang banyak loh. Dompet papi tinggal di rumah. Jangan ambil terlalu banyak. Saudaraku tahu dia bilang apa sama saya? Dia bilang, ya kalau papi nggak bawa uang, nanti kan bisa digesek, pi. Saudara kasih, betul ya? Saudara bisa lihat, saudaraku terkasih, anak kecil, saudara kasih. Ketika dia jalan bersama dengan orang tuanya, saudara, dia akan merasa nyaman dan aman. Karena dia tahu, sekalipun dia tidak mampu, sekalipun dia tidak punya, sekalipun dia tidak bisa, tapi karena dia tahu ada Tuhan bersama dengan dia, dia tidak takut. Dan dia percaya bapak mamanya akan menjaga dan melindungi kehidupannya. Harusnya, saudaraku terkasih, waktu kita percaya bahwa Kristus menyertai hidup kita, harusnya kita tidak takut melangkah dalam kehidupan ini. Amin. Harusnya kita tidak khawatir melangkah. Biasanya kalau sudah akhir-akhir tahun begini ya, biasanya ya, nanti saudara nonton di media lah, saudara kasih, biasanya kalau sudah akhir-akhir tahun begini, biasanya banyak prediksi tahun depan, saudara kasih, betul toh? Biasanya saudaraku terkasih, banyak saudaraku terkasih ramalan tahun depan. Saya ingat saudaraku terkasih beberapa tahun yang lalu, wah, ada yang dari gunung sanalah meramal, saudara kasih toh, adalah nyai inilah, mbah ini dan segala macam meramal, saudaraku terkasih. Dan lucunya mereka yang ramal sudah mati semua, kita masih hidup, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, ini yang saya mau kasih tahu buat saudara. Orang yang percaya pada penyertaan Tuhan, harusnya dia tidak takut. Orang boleh berkata apa tentang hari depanmu, tapi kau harus percaya kalau kau anaknya Tuhan, Tuhan pasti jaga dan lindungi hidup kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih. Yang kedua, makna penyertaan Tuhan itu apa sebetulnya? Sehingga waktu kita mengalaminya, tidak usah disuruh, kita sendiri yang ngomong, Allah beserta dengan kita. Yang kedua, Yesaya 41 ayat 13, firman Tuhan tulis begini. Yesaya 41 ayat 13, firman Tuhan bilang, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, yuk sama-sama kita bilang, 1, 2, 3, janganlah takut, aku yang menolong engkau. Saudara dengar, yang kedua firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, makna penyertaan Tuhan itu adalah yang pertama melindungi, yang pertama menjaga, yang kedua Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kehidupan kita. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, dengar, saya kasih tahu buat saudara yang kedua. Kenapa orang sampai berkata dia Allah Immanuel? Karena mereka merasakan pertolongan dan perlindungan serta berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Amin. Saudaraku terkasih, boleh slide-nya dilanjutin, saya mau tunjukkan buat saudara. Saya tulis begini, saudaraku terkasih, perhatikan baik-baik. Percaya pada Yesus itu memang tidak pernah memberi jaminan bahwa engkau tidak akan mengalami masalah dan persoalan. Betul? Betul? Coba saya mau tanya, siapa di sini yang dari kecil nggak pernah punya masalah? Ada? Siapa di sini dari kecil nggak pernah nangis? Senyum terus, pokoknya begitu lahir sudah senyum terus. Saya percaya pasti ada urat yang salah, saudara kasih, betul ya?
Kalau sampai dari lahir sudah senyum, saudara kasih. Di mana-mana anak itu lahir nangis, saudara kasih. Betul toh? Saudaraku terkasih, kita kalau dari lahir sudah senyum, ini bahaya, saudara. Betul ya? Tidak ada orang, saudaraku terkasih, mau dia rajin gereja, mau dia rajin baca firman, mau dia rajin berdoa. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak punya masalah. Jadi kalau hari ini ada yang berdoa, Tuhan, aku nggak mau punya masalah. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu dengar baik. Doamu salah, saudara kasih. Karena kalau kau nggak mau punya masalah, firman Tuhan bilang ada satu tempatnya. Sudah tahu di mana? Di sorga. Jadi kalau kau nggak mau punya masalah, doamu ganti. Jangan bilang Tuhan aku nggak mau punya masalah, tapi ganti dengan begini. Tuhan, jemputlah aku, saudara kasih. Betul ya? Supaya dibawa ke tempat yang tidak ada masalah, saudara kasih. Kalau kita tinggal di dunia ini, firman Tuhan bilang dunia ini semakin hari semakin jahat, betul? Lalu Tuhan minta kita semakin hari semakin baik, betul? Kalau dunia semakin hari semakin jahat, kita harus semakin hari semakin baik. Ini bertolak belakang. Kalau sudah bertolak belakang, ini persoalan. Dan kalau sudah persoalan, ini masalah namanya. Coba saudara lihat kalau sudah di rumah, suami istri. Kalau sudah bertolak belakang, berat hukumnya. Saudara kasih, betul ya? Itu yang biasanya pagi ada kopi, sudah nggak ada lagi. Saudara kasih, toh? Kalau sampai ada tetap kopi walaupun sudah ribut, pasti rasanya asin. Saudara kasih, betul ya? Jadi bukan manis lagi. Saudara kasih, toh? Kenapa? Karena persoalan, saudara kasih. Saudara dengar, tidak ada yang bisa jamin walaupun kau dekat dengan Tuhan, walaupun kau sering doa, walaupun kau percaya pada Yesus, lalu tidak punya masalah. Tidak ada yang bisa jamin itu, saudara. Tapi hari ini firman Tuhan bilang sama kita, Tuhan memberi jaminan kepada kita bahwa Tuhan akan memberi pertolongan dan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Makanya ada ayat firman Tuhan tulis begini. Coba saudara lihat ayat ini. Ayat ini menarik sekali, saudara kasih. Sering kita baca tapi kita tidak perhatikan baik-baik. Saudara lihat Mazmur 37 ayat 30, 23 dan 24. Perhatikan ayat ini, saya bacakan buat saudara. Firman Tuhan bilang, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Ayat 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Coba saudara perhatikan ayat ini sekali lagi, saudara kasih. Firman Tuhan bilang ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah siapa katanya? Orang yang hidupnya berkenan. Dengar baik-baik, saudara kasih. Firman Tuhan bilang orang yang hidupnya berkenan itu ditetapkan Tuhan langkahnya. Amin. Tapi lihat ayat 24, tiba-tiba ayat 24 bilang, apabila ia apa katanya? Nah sekarang saya tanya buat saudara, yang ia dimaksud di ayat 24 itu siapa? Siapa? Yang berkenan tadi, betul? Artinya sekalipun kita hidup berkenan di hadapan Allah, mungkin kita akan tetap ketemu dengan persoalan, mungkin kita akan tetap bertemu dengan pengumuman, mungkin kita akan sakit, mungkin kita juga akan mengalami masalah. Tapi hari ini dengar firman Tuhan bilang, karena dia Allah Immanuel, dia yang akan menolong saudara dan membawa engkau kepada kemenangan dari tempat pergumulan yang harus kau lewati dalam kehidupanmu. Amin. Tuhan kalau mau tolong kita, saudaraku terkasih, Tuhan tolong dengan cara-cara yang ajaib, dengan cara-cara yang luar biasa. Saya cerita sedikit, saudaraku terkasih. Masa pandemi kemarin, saudara, saya ini pendeta karismatik, saudaraku terkasih. Beda dengan pendeta di gereja Bapak Ibu Saudara mungkin yang Protestan. Kalau kayak kami, saudaraku terkasih, pendeta hidup dari iman. Maksudnya apa? Kalau ada imanmu hiduplah kau, kalau enggak ada matilah kau. Saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, jadi saya hidup dari betul-betul dari pelayanan saudara. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan berkati saya dengan luar biasa. Jadi pelayanan saya banyak sekali, saudara kasih. Dulu kalau orang mengundang saya khotbah, saudara kasih, dia harus undang saya jauh-jauh hari. Paling sedikit 6 bulan sebelum hari hanya. Baru dapat jadwal saya hari Minggu, saudara.
Saya ingat sebelum tahun 2020, saudara kasih, tahun 2019, waktu saya lihat agenda saya untuk 2020, saya lihat pelayanan saya begitu banyak sekali. Dalam hati saya, inilah tahun yang paling diberkati dalam hidup saya. Tapi begitu Maret 2020 datang, semua lockdown, gereja lockdown, perusahaan lockdown, sekolah lockdown, persekutuan doa lockdown, penghasilan saya lockdown semua, saudara. Saudaraku terkasih, saudara bisa bayangkan dulu pertama-tama saya berpikir paling 3 bulan ini acara, ini masalah, saudara. Ternyata sampai 2 tahun, saudara. Sampai 2 tahun saya tidak punya pemasukan sama sekali. Tapi saya mau tanya buat saudara, siapa sini yang berani bilang saya kekurangan? Saya pikir saudara lihat badan saya saja sudah tahu, saudara. Saudara lihat, tidak mungkin dia kekurangan, saudara. Saudaraku terkasih, saya mau kasih tahu yang luar biasa. Justru di masa pandemi itulah saya diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang luar biasa. Tahun 2021, saudaraku terkasih, puji Tuhan anak kami lahir satu lagi. 2020. Pas lockdown anak kami lahir. Tapi saya pastikan ini bukan korban lockdown. Saudara kasih, bukan saudara ya. Nanti belum gara-gara lockdown anak tambah, saudara kasih. Bukan saudara kasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, jadi bulan September anak kami lahir, saudara kasih. Tapi yang luar biasa yang saya mau kasih tahu saudara, proses kelahirannya, saudara. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, sebetulnya ini anak kami yang ketiga, bukan anak yang kedua. Karena anak yang kedua dipanggil Tuhan tahun 2014, saudaraku terkasih. Jadi saudaraku terkasih, 2014 istri saya preeklemsia, sehingga tensinya 220/120. Di usia 8 bulan dalam kandungan, Tuhan memanggil anak kami. Pas waktu itu Januari tanggal 1 bulan 1, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, lalu dokter pesan waktu itu sama kami, kalau bisa jangan punya anak lagi. Tapi kalau mau punya anak, ada 2 yang harus dipastikan. Yang pertama, kalau boleh waktunya harus jauh. Yang kedua, pastikan istri sehat, betul-betul sehat. Karena kalau tidak, ini terulang kembali. 2020 berarti sudah 6 tahun kemudian, betul? Berarti sudah jauh waktunya. Syarat pertama terpenuhi, saudara kasih. Syarat kedua, istri saya juga sehat. Fitness, saudara kasih. Saya juga ikut fitness, cuman gak kurus-kurus saja, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, jadi istri saya juga sehat, saudara kasih. Jadi syarat kedua pun terpenuhi, saudara. Tapi ternyata yang kami takutkan terulang kembali, saudara kasih. Istri saya tetap terkena preeklemsia sampai usia ke-6 bulan. Waktu itu berhari, pokoknya beberapa kali opnam, saudara kasih. Lalu pada usia yang ke-6, saudaraku terkasih, 6 bulan, akhirnya istri saya harus opnam ke rumah sakit karena air ketuban sudah habis, saudara kasih. Lalu dia harus diopnam dan pendarahan terus, saudara. Lalu saudaraku terkasih, 2 minggu di rumah sakit, dokter panggil saya. Dokter bilang begini, Pak Pendeta, kalau menurut saya, ini istri Bapak, harus kita lahirkan segera anak Bapak. Maksudnya dok, kita besarkan di luar saja. Ini masih 6 bulan loh dok. Ya justru karena itu. Maksudnya bagaimana? Kalau kita tunggu tetap di dalam, takutnya yang lalu-lalu terulang kembali. Tiba-tiba anak Bapak sudah meninggal. Nah kalau sekarang kita mau coba dengan dibesarkan di luar. Jadi hari ini kita lahirkan, kita masukkan NICU. Saudaraku terkasih, waktu saya dengar NICU, itu masa pandemi, saudara kasih ya, yang lagi nggak ada pemasukan sama sekali, saudara kasih. Begitu dengar NICU, pergumulan saya tambah satu lagi. Kalau tadinya pergumulan saya cuma biaya dan istri anak sehat, kali ini saudara kasih tambah biaya yang begitu besar, saudara kasih. Saudaraku terkasih, lalu saya tanya dokter, dok, mau nanya boleh nggak? Boleh. Kalau masuk NICU berapa biayanya? Dokter bilang, Pak Pendeta ini nggak seberapa besar lah Pak Pendeta, cuman 5-15 juta saja, saudara kasih. Dalam hati saya kalau segitu saya masih punya uang, saudara kasih, betul ya? Saya bilang, gitu dokter, iya. Itu 1 hari, saudara kasih ya. Jadi 1 hari biayanya 5-15 juta, saudaraku terkasih. Lalu saya bilang sama dokter, dok, kalau begitu nanti dimasukin NICU berapa lama di NICU? Dokter bilang, Mbak Pendeta hitung sendiri saja.
Kalau sekarang 6 bulan, anak lahir biasanya berapa bulan? 9 bulan. Berarti 3 bulan. Saudara kasih ya. Saudara bisa bayangkan 3 bulan itu 90 hari, betul? 90 hari kalau kita ambil tengahnya saja kita ambil 10 juta kali 10 juta itu 900 juta. Dari mana saya dapat uang, saudara? Saudaraku terkasih, yes, saya punya mobil, saya punya rumah beberapa, saudara kasih. Saya bisa jual untuk kelahiran anak saya. Pertanyaannya, zaman itu siapa yang mau beli mobil? Siapa yang mau beli rumah? Tidak ada, saudara kasih. Ini pergumulan paling berat dalam hidup saya. Saya sempat bertanya sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya ini pelayanmu loh, yang hidup dari apa yang Tuhan berikan dan Tuhan tugaskan dalam hidup saya. Apakah saya harus menanggung beban sebesar ini? Tapi Tuhan tidak jawab, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, ya sudah, kami berjalan begitu saja, saudara. Akhirnya saya bilang sama dokter, oke, saya ikut apa kata dokter, karena dokter yang paling mengerti. Lalu akhirnya diputuskan, saudaraku terkasih, anak saya dilahirkan. Lalu lahirlah anak saya usia 6 bulan dengan berat 900 gram, panjangnya 30 cm. Saudara tahu 900 gram? Pernah beli gula sekilo, saudara kasih? Lebih ringan dari situ 1 on, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, panjangnya 30 cm dari kepala sampai ke ujung kaki. Masuk nicu, saudara. Masuk nicu, janjinya 3 bulan, saudaraku terkasih. Tapi Tuhan itu luar biasa. Yang pertama, Tuhan kasih diskon 50%. Tidak jadi 90 hari, menjadi 45 hari saja, saudara kasih. 45 hari, 1,5 bulan kemudian saya dipanggil oleh dokter. Lalu didatang ke rumah sakit, saudara kasih, untuk belajar merawat anak kecil, saudara kasih, anak nicu, anak kurang umur, saudara kasih ya. Lalu saudara prematur, saudara kasih. Lalu saudara kasih kita dirawat, dia ajarin sebentar, lalu disuruh bawa pulang. Dan yang luar biasa, Tuhan sediakan banyak berkat yang tidak pernah saya duga untuk menyelesaikan rumah sakit ini, saudara kasih. Saudara dengar, saya mau kasih tahu buat saudara, sama seperti Elia waktu kirim burung gagak ketika dia dikejar-kejar oleh Ratu Isabel, saudara kasih. Saudaraku terkasih, Tuhan kirim burung gagak untuk kasih dia makan daging dan roti. Demikian Tuhan menolong orang yang percaya kepadanya dengan cara-cara yang ajaib. Amin. Mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta, kalau enggak percaya sama Tuhan dikirim burung enggak? Dikirim. Tapi burung hantu, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, buat nakut-nakutin biar balik sama Tuhan, saudara. Saudara terkasih dengar, Immanuel itu, saudara kasih, adalah penyertaan Allah yang akan menuntun engkau menang atas pergumulan dan persoalan yang kau hadapi. Amin. Coba saudara lihat slide berikutnya. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf juga sama. Firman Tuhan catat berkali-kali, Tuhan tuliskan Tuhan menyertai Yusuf. Tapi kalau kita lihat perjalanan kehidupan Yusuf, banyak kali pergumulannya, saudara kasih, betul? Dijual sama saudaranya, dijadikan budak, dikhianati, difitnah, dimasukkan penjara. Penderitaannya begitu besar. Tapi Tuhan tunjukkan kalau Tuhan yang menyertai, Tuhan akan tetap angkat Yusuf menjadi orang yang luar biasa di Mesir. Amin. Demikian hidup kita, saudara. Yang kedua, saudaraku terkasih, kenapa kita bisa berkata, dia Allah Immanuel waktu kita mengalaminya? Karena Tuhan menunjukkan penyertaannya lewat pertolongan dan kemenangan yang luar biasa. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga dan terakhir, saudara kasih. Terakhir, saudara kasih. Jangan lupa terakhir harus kencang, saudara kasih ya. Kalau yang dengar saya khotbah kemarin pasti sudah tahu, saudara kasih. Kalau pendeta ngomong terakhir biasanya mujizat terjadi, saudara. Maksudnya apa pendeta? Kalau pendeta bilang terakhir, biasanya yang buta melihat, saudara kasih ya. Yang tadi sudah mulai buta, ada tutup mata, saudara kasih, udah mulai gelap, nggak kelihatan apa-apa lagi, saudara kasih. Begitu pendeta bilang terakhir, langsung dicelikkan matanya, betul ya? Jadi kalau poin 1, 2 dia nggak dengar, poin 3 dia dengar. Dia pulang tidak dengan tangan hampa, bawa 1 poin, saudara kasih ya. Yang terakhir, saudara kasih, Yohanes 16 ayat 13, firman Tuhan bilang begini, apa makna penyertaan Tuhan? Sehingga ketika kita mengalaminya, kita berkata Allah beserta kita. Firman Tuhan bilang, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia
tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepada kamu hal-hal yang akan datang. Apa makna penyertaan Tuhan? Yang ketiga, saudara kasih, artinya adalah Tuhan akan menuntun kita pada kebenaran. Ini yang ketiga. Yang ketiga, penyertaan Tuhan bicara tentang apa? Bicara tentang penuntunan hidup kita pada kebenaran. Coba slide-nya dilanjut, saudara kasih. Coba saudara lihat, saya tuliskan begini, saudara. Perhatikan baik-baik. Setiap orang yang menyadari bahwa ada Tuhan bersamanya harus menjaga hidupnya tetap benar dan berkenan pada Tuhan. Amin. Coba saya mau tanya buat saudara. Kalau saudara dipanggil ke kantor Pak Presiden, Pak Prabowo, tiba-tiba malam saudara dapat surat atau SMS, besok jam 9 Bapak atau Ibu harus sudah sampai di kantor Pak Prabowo, karena Pak Prabowo mau bicara dengan Bapak Ibu. Kira-kira apa yang kau lakukan semalaman itu? Saya percaya saudara akan mempersiapkan yang terbaik semuanya. Betul? Cari celana yang paling bagus, saudara kasih, betul ya? Kalau masih ada kusut, setrika terus sampai makilong, saudara kasih, betul? Pokoknya harus bagus sekali. Cari jas yang paling bagus, cari baju yang paling bagus. Lalu kata-kata harus mulai belajar yang baik. Kalau biasanya suka bilang di rumah lulu, kalau ngomong sama orang lulu, berubah jadi gua, jadi saya, kamu, saudara kasih, betul? Kalau biasanya bilang gua, berubah jadi saya, saudara kasih. Kenapa? Karena kita mau ketemu Pak Presiden, betul? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, cuman sayangnya seringkali kita dalam hidup ini beda. Kita bilang Tuhan beserta dengan kita. Artinya berarti Tuhan bersama dengan kita, betul? Kita bisa ngomong Tuhan bersama dengan kita. Dan kita tahu dia Raja segala Raja. Kita tahu dia Allah yang kudus. Tapi sering kita tidak menjaga perkataan dan kehidupan kita. Betul ya? Kita kelihatan baik, kemarin waktu Natal juga saya kasih tahu, kita kelihatan baik kadang-kala cuma di gereja doang. Memang kalau sudah ke gereja, hampir kalah malaikat, saudara kasih, betul ya? Mulai dari shalomnya saja sudah merinding kita dengarnya, saudara kasih. Pas salam-salam di depan bilang shalom, ada iramanya, saudara kasih. Itu waktu dengar rasanya penuh urapan, saudara kasih. Waktu jalan saudara kasih, orang senggol kita, kalau sudah di gereja kita yang minta maaf biasanya, betul ya? Padahal orang yang senggol kita yang bilang maaf saudara kasih. Orang injak kaki kita, bukan marah kita, bisa bilang dengan lembut, Pak sorry kakinya di atas kaki saya, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, kalau sudah di gereja, kelihatannya luar biasa, hidupnya kayaknya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tapi sering kita lupa kalau Tuhan juga beserta kita, bukan cuma di gereja, tapi di rumah juga, tapi di kantor juga, tapi di jalanan juga, tapi dimanapun kita berada, Tuhan beserta dengan kita. Kita lupa, kita hanya jaga diri kita waktu di gereja. Saudara dengar hari ini, dengar, kalau kau percaya Tuhan beserta dengan engkau, harusnya penyertaan Allah itu menuntun engkau kepada kebenaran, kepada kemuliaan, kepada kekudusan, dan setiap hari harus semakin baik dan berkenan pada Allah. Amin. Makanya firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, kata firman Tuhan. Harusnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hari ini kalau kita merayakan Natal, saya berharap Natal ini tidak boleh hanya sebagai rutinitas. Karena kita Kristen, kita buatlah Natal, saudara kasih, betul ya? Saudara jangan, saudara kasih. Tapi yuk kita rayakan Natal ini. Karena kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita menghormati Dia. Dan kita mau hidup kita semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Coba lihat kiri kanan, bilang sama mereka, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Haleluya, Tuhan Yesus luar biasa. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan biar Tuhan memberkati kehidupan kita selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala, saudaraku terkasih, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami merayakan Natal.
dan kami mendengar firman-Mu. Kami mau firman Tuhan ini kami respon dalam kehidupan kami. Tidak hanya kami dengar, tapi kami mau terapkan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk melihat penyertaan Allah dalam hidup kami. Yang sudah kami alami sepanjang kehidupan kami. Tuhan menjaga, menolong kami. Tuhan membawa kami kepada kemenangan. Dan Tuhan rindu kami berubah semakin hari semakin baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu kami menaruh hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa, supaya hidup kami sungguh-sungguh memancarkan Kristus yang sudah lahir dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Saya kembalikan. Mari kita mendengarkan paduan suara dari Ibu-Ibu Penggabean Nasional. Terima kasih untuk Ibu-Ibu Penggabean Nasional yang telah mempersembahkan paduan suara yang begitu indah buat Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 100, Muliakanlah, sambil mengumpulkan persembahan.
kita akan mendengarkan paduan suara Ama Keluarga Panggabean. Intro dulu. Vokal suaranya. Nanggu malu sang akana nang robe hali susugi lau makaro ponsoluki nolo Tuhan parhata sang mandong hata nai kosam sai sau doi sai sau doi sai sao doi Rambe mabiarau disi Mangalugahon soluki Ay Tuhan Kudong lagi Ay tunggodang pemusuki Lau mangaropon soluki Sai nau doi Sai nau doi Siang lamuki Hatok manglo jong do soluku tu Labuan nasona Nasoanong bedapot ha susahani Pardala laki lau mandapo konsu goi si patana lonong doang sohaluga galumbang Tanah lonong doang sohaluga galumbani dunia mane morusaki ikan putih yang tayang Yesus itu Gutangaki di dalam nasai mauli di baru kilang susah Yesus haporusaki sekali lagi ya saya solonya diiring sekali lagi susah saya si patanay lonong doang soaluga galubangi dudiama lonong doang soaluga galubangi ikaw Dio
Terima kasih buat paduan suara keluarga Panggabean yang telah membawakan lagu yang begitu indah buat Tuhan. Janji kita kepada Allah, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, kita telah menyadari betapa besar anugerah Allah kepada kita. Jika begitu besar kasih Tuhan kepada kita, maka kita berhutang untuk saling mengasihi di antara kita. Berjanji untuk saling mengasihi. Saudara-saudara sekalian, jika saudara telah menyadari betapa besar anugerah Tuhan kepada kita, lalu apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ya Tuhan, kami berjanji untuk mengasihi Engkau. Saudara-saudara yang kukasihi, jika begitu besar kasih Allah kepada kita, kita berhutang untuk mengasihi sesama. Ya Tuhan, kami berjanji untuk mengasihi sesama kami. Kita mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Tuhan, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara-saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Tuhan, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mari Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita menutup acara kita, acara ibadah kita dan menerima berkat, mari kita datang bersama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita, berkat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat persekutuan Roh Kudus yang memelihara, menguatkan, dan menghibur engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.